Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Euforia kemenangan Arsenal ya tetap masih aja didengung-dengungkan. Seperti gue bilang, kalau klub bola favorit lo itu menang, ya, nggak apa-apa berkoar-koar, berisik, sombong gitu nggak apa-apa ya. Kemarin ada yang berkomentar tuh di mana ya, gue lihat ya elah, menang lawan Arsenal aja kayak udah ibaratnya menang Champions League. Terus yang ngomong fans Arsenal gitu. Pertanyaannya, emang lu udah pernah tahu rasanya menang Champions League? Terus yang kedua, mau pertandingan final Champions League, mau pertandingan tarkam antar RT ya, kalau lu main sepak bola terus lu menang, ya lu dirayain lah. Mau dirayain ini berbulan-bulan kek, ya terserah gitu loh. Namanya kan dirayain. Setiap kemenangan itu kan harus dirayakan. Sedangkan yang kalah menjelaskan, itu kata Jose Mourinho. Oke, jadi gue mau update beberapa kabar. Mungkin ada 3-4 kabar nih ya. Yang pertama, Diego Leon sudah sampai di Old Trafford untuk melakukan penandatanganan kontrak serta medical test ya. Jadi back kiri Paraguay ini umur 17 tahun udah sampai di Manchester United. Bahkan kayaknya kemarin ya udah ada foto-fotonya dia dengan beberapa pemain Manchester United ya, yang geng-geng Amerika Selatan lah, Garnacho, si Lisandro Martinez gitu. Nah, jadi dia akan menandatangani kontrak dan kemudian dia akan balik lagi ke Paraguay nanti Juli ya. Juli akan baru berlanjut. Nah, ini kan yang gue bilang, inikah strategi atau skema bisnis terbaru dari Ineos? Kita deal dulu semua di Januari, gabung semua nanti di Juli ya. Jadi pas Juli udah gak ada pemain baru, tapi udah ada pemain-pemain yang udah dibeli. Jadi mereka langsung join di hari pertama latihan. Nah, itu juga yang kemarin gue bilang, ada berita pembicaraan Manchester United dengan back tengahnya Sporting Portugal, Lisbon, Gonçalo Inácio. Nah, berkaitan dengan itu, dengan strategi dan skema baru yang gue bilang ya, bahwa ya ini emang ini semua emang lagi pada ngumpulin pemain, membuang pemain. Ini benar-benar masa pre-season lah sampai akhir musim ini, mencoba dengan segala macam bongkar pasang pemain ya, walaupun pola skema 3-4-3 nggak berubah, mencari pemain yang pas. Nah, ini ternyata baru aja dilaporkan oleh Fabrizio Romano bahwa Manchester United sedang dalam pembicaraan dan memasukkan ya dalam daftar list di Januari ini atau nanti di summer, namanya Nene Dorles, winger dari RB Salzburg, yang dimana dia kelahiran Pantai Gading, sama nih sama si Amad Diallo. Cuman dia membela timnas Mali ya. Kalau Mali dulu tuh, zaman dulu tuh Freddy Kanote itu, Mali itu dulu tuh, pemain West Ham terus ke Sevilla. Si Nene Dorles ini ya tinggi 174, posisinya sayap kiri, left winger berkaki kanan. Nah, agak-agak gimana ya? Posisi siapakah itu? Ya, posisi Marcus Rashford. Jadi dia sekarang bermain di Red Bull Salzburg. Sebelumnya dari RB Salzburg itu klub Austria ya. Satu sama lah, satu company lah dengan RB Leipzig ya, Red Bull punya, yang dimana dia selalu membeli pemain-pemain muda dengan buy data segala macam, terus kemudian dijual. Ya, Erling Haaland itu contohnya. Kalau Konate kan, Ibrahim Konate itu kan di Leipzig ya, terus si Benjamin Sesko. Nah, itulah mereka bisa tuh mengambil pemain-pemain muda seperti itu, terus dilatih, dikembangkan dan dijual. Nah, selama karirnya dia di total dia ini sudah mencetak ya selama 2 tahun, 1,5 tahun. Jadi 2023 dia
Ya, udah 1,5 tahun dia mencetak 27 gol, 8 assist. Nah, sorry, 8 gol, 4 gol, 8 assist total dari yang dia udah lakukan. Nah, si Dorgeles Nene ini ternyata sudah di monitoring oleh Manchester United sejak 4-5 bulan lalu. Berarti kan ya pas dengan zamannya si Ruben Amorim masuk ya. Nah, ini mungkin Ruben Amorim memang udah mewanti-wanti, gue emang nggak mau nih pakai Rashford nih, oke. Scouting cari deh, ini namanya Dorgeles Nene. Ya, tim scouting mungkin udah memonitori, oh iya emang cocok nih. Jadi itulah Rashford mungkin atau pemain-pemain lain jangan pernah merasa lo nyaman, nggak tergantikan sekarang nih. Ya. Bakat tuh pasti akan ada aja. Tergantung bagaimana klub mau mencarinya aja, scouting bagaimana mau memonitoringnya aja. Bakat tuh pasti ada. Jadi karena kan pemain sepak bola itu kan sebenarnya pendek umurnya kan. Paling 10-15 tahun lah. Ya, gue cuma bilang yang sangat eksepsional, sangat istimewa tuh Cristiano Ronaldo aja yang udah 20 tahun dia masih bisa berkarir di dunia profesional. Ya, jadi jangan pernah merasakan lo tergantikan ya. Dan prinsip bahwa klub lebih besar daripada pemain, nah itu lu juga harus lihat. Jadi si Douglas Nene ini sedang dalam pembicaraan dengan Manchester United mengenai harga dan paket. Nah, kalau di Transfermarkt ya harganya 8 juta euro ya. Ya bisa jadi kita bayar dulu nanti pada saat Juli, cuman udah deal dulu di dikit nih, jadi sehingga duitnya masuk di anggaran musim depan. Nah, tapi atau mungkin di bulan ini yang penting udah masuk dulu ya, supaya dia bisa beradaptasi dengan pemain lain teman-temannya. Rashford dijual, ya kan? Tapi kan at least kita udah ada penggantinya nih, calon penggantinya nih. Nah, jadi semoga ini sih bisa terlaksana. Jadi benar-benar sapu bersih lah semua lah. Ada yang bilang potong generasi, whatever, yang penting yang toksik dikeluarin dulu lah. Terus berita ketiga ini dari Sky Sports sih ya, bahwa Anthony, si winger kanan dia mendapat penawaran dari Real Betis dan Olympiakos. Kemarin kan gue sempat bilang Olympiakos, cuma sepertinya sih si Anthony, dari pihak Anthony maunya masih ada dalam level liga tertinggi lah ya. Ya dalam hal ini ya mungkin Spanyol, Itali, Jerman. Dan Manchester United sendiri sedang mempertimbangkan, tapi mempertimbangkannya mungkin dengan opsi loan ya. Di loan. Yang paling lebih ke depan sih dalam posisi penawaran ini adalah Real Betis, karena Real Betis itu baru saja menjual wingernya Assane Diao ke Como ya, Como yang dimiliki oleh orang Indonesia. Oleh orang Indonesia yang dimana sedang baru dia masuk ke Serie A dan lagi ya lumayan cukup bagus lah di Serie A, dilatih oleh Cesc Fabregas lagi di papan tengah. Nah, kalau menurut ada titik gimana? Ya kita ngeliat dulu nih pemain yang datang siapa gitu. Soalnya kan ini permasalahannya si Anthony ini kan gajinya cukup besar juga dengan kualitas seperti dia ya, 200.000 loh. Apakah akan di loan? Ya walaupun gue melihat sih Anthony ini secara attitude, secara personal ya itu nggak neko-neko gitu. Passionnya kemarin juga pas lagi golnya Lisandro Martinez tuh dia kayak come on gitu, yang sampai dicengkram sama si siapa Dalot. Itu bukan berantem, itu kayak mengeluapkan semangatnya gitu. Dan gue pernah bahas kan, selama dia dan Amad Diallo menjadi wingback kanan udah tercipta 9 gol malah. Sebenarnya kalau untuk kedalaman squad sih dia masih oke gitu. Ya tergantung, kalau kita bisa loan tapi dengan gaji jangan setengah-setengah ya, jangan pelit-pelit juga nih klub-klub kecil. Emang klub-klub kecil juga dalam posisi sekarang harus memahami klub-klub besar. Karena nggak akan bisa selalu juga kita yang terlalu murah menjual terus mahal untuk membeli. Ya, karena klub-klub besar juga semakin besar kan semakin banyak pengeluaran lo sebenarnya ya.
bisnisnya kan semakin luas gitu. Jadi kalau misalnya emang dipinjamkan ya dengan opsi atau obligation to buy ya 80 juta sebenarnya sih kita masih rugi ya. Kita 3 tahun bersama dia, 2,5 tahun. Kontribusinya sih belum mencapai dengan sesuai apa yang kita bayarkan gitu loh ya. Beda dengan Maguire tak kesini membuktikan gitu. Terus yang terakhir ini adalah berita Alejandro Garnacho. Jadi Antonio Conte ini kan suka nih sama dia nih ya, dan berharap kalau memang si siapa namanya tuh si wingernya lagi susah banget namanya sih, winger Napoli itu si Kvaratskhelia itu dijual, jadi mereka berencana membeli. Jadi winger Napoli itu kan mau dibeli sama si PSG, tampaknya sudah verbal agreement. Nah, si Alejandro Garnacho ini kabarnya ditawar oleh Napoli sebesar 45 juta euro. Karena kan si Kvaratskhelia itu ditawar sama PSG kan sekitar 34 juta pound ya. Nah, ini jadinya kalau misalnya duit dia pengen beli Garnacho, MU tidak mau. MU kabarnya pengennya sih at least setidaknya 60 juta euro atau 50 juta pound. Kalau menurut United Identity, gini loh, Alejandro Garnacho itu sebenarnya selama musim ini ya, dia udah mencetak 8 gol dan 6 assist loh. 2 pertandingan itu udah assist sendiri gitu loh. Ya lu bandingin sama Sancho udah 7 bulan di Chelsea baru 2 gol, ya 6 assist. Tapi wow, hebat. Gue gak pernah bilang ya kalau misalnya Garnacho itu dijual gitu. Dalam arti dibuang ya, tanda kutip dibuang ya. Kecuali kalau memang untuk menyelamatkan keuangan, lebih baik nanti aja tunggu summer. Karena uangnya angka transfernya bisa kita kerek lagi nih ke atas. Mungkin 80 juta. Ya dong, masa kita beli Anthony 80 juta, nggak bisa jual Garnacho 80 juta. Ya, jadi untuk kedalaman squad sih tahan dulu kalau menurut gua ya. Tahan dulu menurut Identity. No loan ya. Karena gue lihat juga nih orang sebenarnya kan, gue pernah bilang ini nggak perlu dibuang sebenarnya Garnacho. Suruh balikin lagi, suruh sekolahin lagi. Nah, tampaknya sih kayaknya Amorim kasih treatment nih sama dia nih. Ketika kemarin kejadian dia sama Rashford nggak dimasukkan dalam tim waktu lawan Manchester City, ini anaknya lebih berubah gitu loh. Ini anak lebih berubah, lebih nggak banyak gaya, rambutnya mulai ditemin, ya kan. Terus kemarin dia sadar bahwa kemampuan dribbling dia masih perlu dilatih lagi. Dia kasih umpan, kasih assist ke Amad Diallo lawan Liverpool, terus ke Bruno lawan Arsenal. Jadi ini anak sih kalau memang bisa dirubah bener-bener sama Amorim, ya gua rasa sih dia bisa at least memenuhi standar lah, nggak jadi yang pemain berkualitas dunia. Sayang juga kalau sekarang umur 20 tahun dia dilepas, ntar diambil Napoli, besok Napoli dia makin bagus, Napoli jual 150 juta per 200 juta. Nah, itu namanya apa ya? Forecast bisnis gitu ya. Bagaimana bisnis ke depannya, nah itu juga harus dipertimbangkan dalam setiap klub. Jadi ya dinamikanya terus berjalan ya. Semoga apa yang memang diinginkan, kita sudah mulai dalam 2 pertandingan ini belum terkalahkan. Cuman at least setidaknya blueprintnya Amorim udah kelihatan dan pemain-pemain intinya pun sudah mulai jelas gitu. Plus kalau kita bisa pemain-pemain baru ya, dan akhirnya mulai terbuktikan ya nggak ada Rashford juga bisa kok sebenarnya gitu loh, nggak menjadi penghalang. Nah, kita tunggu lagi bahasan-bahasan transfer berikutnya. Sampai jumpa lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.